Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, guru-guru kita, semua semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kapolres di sini hadir dan semua aparat polisi dan semua jamaah yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور. Sadaqallahul azim. Dunia ini tidak terlepas dari perubahan, tidak terlepas dari perjuangan. Dunia ini memang tempatnya ujian. Yang ingin hidup tambah diuji, tambah sakit, ingin bahagia, tidak terkena susah dan masalah, itu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di surga, insyaallah aman, tidak ada sedikit pun masalah. Tapi kalau di dunia ini penuh dengan perjuangan, inti daripada kehidupan kita Bapak Ibu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ibadah pun kita pasrah diri kepada Allah. Dan kita semua baca suratul Fatihah. Di salah satu ayat di suratul Fatihah, Iyyaka na'budu. Kita benar-benar bersedia dan kita meyakinkan diri hanya kepada Allah kami beribadah. Tapi tidak akan bisa sempurna ibadah kita kecuali dengan pertolongan Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dalam hal ibadah yang termasuk perintah Allah atas kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam hal ibadah kita tidak mampu melepaskan diri dari pertolongan Allah, apalagi di hal dunia, apalagi urusan kecil maupun besar. Kalau hal ibadah pun kita tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Akthiru min la haula wa la quwwata illa billah fa innaha ilajun li 99 da'an aisaruha al-ham." Faham enggak? Hah? Tak faham. Ini bersabda Rasul kok tak faham sih? Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesan dan amalan sehari-hari kita. Berbanyalah la haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya zikir ini mengatasi 99 macam kesusahan. Artinya kalau kita punya 99 masalah, kesusahan, urusan, masih la haula wa quwwata illa billah lebih hebat dan dahsyat mengatasi 99 masalah. Termasuk sakit, termasuk kemiskinan, termasuk stres, termasuk urusan rumah tangga. Dan saya yakin Bapak Ibu tidak ada di antara kita yang sudah sampai masalahnya 99. Seandainya 99 pun masih dengan kekuatan la haula wa la quwwata illa billah mengatasi semua masalah kita. Tapi bagaimana caranya? Pertama yakin, yang kedua banyak membaca. Bukan baru satu hari,
Habis sudah baca, ya Allah, kok belum ada jalan keluar, masih stres. Bacaannya aja dah ikhlas. Orang yang betul-betul masuk dalam hadis ini, berbanyalah. Artinya, tak ada batas. Sebanyak pagi, siang, sore, sampai malam, sepanjang hari tidak terlepas daripada ucapan ini. Mengapa? Karena inti daripada ucapan ini kita tunjukkan dari hati, tidak punya upaya dan tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan apapun masalahnya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebuah doa yang menjadi ajaran Nabi kita, kepada umatnya, kepada anak-anak kita, menjadi doa yang semestinya menjadi kebiasaan sehari-hari kita. Doa keluar rumah. Tahu enggak doa keluar rumah? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ayo sama-sama. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini hadis sebenarnya walaupun begitu pendek, tidak panjang, sederhana, mudah dihafal, tapi dari segi makna sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mendalami dan mempelajari di segmen yang akan datang. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, inti yang baru saja disampaikan oleh guru kita adalah manusia jelas-jelas diberikan berbagai macam varian masalah. Tetapi jangan lupa, karena kasih sayang Allah, manusia pun diberikan kunci jawabannya berupa doa-doa dari Allah. Disinilah pentingnya kita memaksimalkan apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimanakah cara kita memaksimalkan anugerah dari Allah? Insya Allah kita akan bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun anda berada, semoga mulia di sisi Allah dunia akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Sadaqallahul Azim. Saya ingin Bapak Ibu pemirsa TV One, begitu selesai acara, buka Al-Quran Suratul Hadid ayat 22 dan 23. InsyaAllah Bapak Ibu kalau bisa fahami dan belajari dua ayat ini, Suratul Hadid, Surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, kalau bisa difahami dan dihayati, insya-Allah bakal hidup tenang. Nikmati apa adanya. Sebaik-baik orang, dimanapun posisinya, apapun keadaannya, dia berupaya memberi yang terbaik. Yang terbaik kepada Allah, yang terbaik kepada manusia. Ketika Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. Kalau sudah tiba hari kiamat, sudah datangnya hari kiamat, tapi masih di tanganmu ada bibit yang perlu ditanam, segera tanamkan. Ini sebenarnya ada sebuah kesan dari Rasulullah SAW. Ini kan sudah hari kiamat, tapi kok di tangan kita masih ada tanaman yang perlu ditanam. Rasul memerintahkan segera tanamkan tanaman itu. Mengapa? Walaupun hari kiamat terjadi, karena insi dan fungsi dari tanaman itu berguna bagi orang lain. Berarti Rasulullah SAW menajarkan selalu berguna bagi orang lain. Imam, muazzin, da'i, ustaz, pejabat, di mana posisi kita Allah berikan, jadikan jabatan dan amalan apapun di posisi kita menjadi berguna bagi orang lain. Itu inti menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah. Bukan hanya berguna bagi diri kita,
tapi kita benar-benar menjadi orang yang bertawakal dan berterima kasih kepada Allah atas kelebihan yang diberikan, membahagiakan orang lain, memberi yang terbaik untuk Allah, yang terbaik untuk manusia. Di Islam, kalau kita sayangi binatang, dihargai oleh Islam. Bagaimana kalau kita sayangi manusia? Bagaimana kita sayangi sesama Muslim? Begitu luar biasa perhatian agama kita. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Doa saat kita keluar rumah. Biasanya kalau keluar rumah kapan? Pagi-pagi untuk beraktivitas. Anak ke sekolah, berjabat kerjaannya, ibu atau bapa mencari nafkah dan rezeki, untuk beribadah dan mencari ridha Allah. Memulai aktivitas hari-hari kita tidak terlepas daripada ucapan, dengan nama Allah saya mulai, dengan nama Allah saya menggunakan jabatan saya, dengan nama Allah saya mencari nafkah dan rezeki, dengan nama Allah saya ke pasar, dengan nama Allah anak-anak ke sekolah untuk belajar ilmu. Oleh kerana itu kata bismillah, memulai aktivitas hidup kita ternyata bukan main. Tawakkaltu ala Allah, apa hubungan bismillah dengan tawakkaltu ala Allah? Walaupun bismillah dengan aktivitas kita memulai dengan nama Allah, tapi kita tunjukkan itu bukan sejarah fisik, bukan masalah kemampuan, bukan masalah kekuasaan, bukan masalah harta, tapi segala kerjaan kita yang kita gunakan memang karena tawakal kita kepada Allah. Ikhtiar boleh, bahkan wajib. Usaha boleh, bahkan wajib. Tapi hati kita tetap bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu, salah satu yang membuktikan tawakal hakiki, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, tidak punya upaya. Biarpun saya cerdas, biarpun saya hebat, biarpun saya kaya, biarpun saya punya jabatan, tapi ya Allah, untuk mendapatkan ridhamu tidak akan bisa apa-apa. Tidak punya upaya dan daya, tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, biasakan diri, biasakan anak-anak kita ketika keluar rumah pagi-pagi hari membaca doa ini. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ada sebuah cerita. Saya sebenarnya terharu sekali dengan kejadian dan cerita ini yang dihadapi oleh seorang penduduk Madinah. Dia hanya datang pertama kali seumur mereka tidak pernah datang ke Indonesia. Baru kemarin habis bulan Ramadan. Tujuan mereka hanya jalan-jalan di Indonesia. Mereka lalu bagaimana kejadian ini? Subhanallah Bapak Ibu, yang membuat saya menangis, bapaknya tidak pernah terlepas daripada ucapan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, sambil beliau menangis. Begitu luar biasa memiliki kekuatan iman, diuji oleh Allah dua-duanya anak di satu waktu, di satu tempat, tapi masih berkenan mengucapkan Alhamdulillah. Karena kita seorang beriman memiliki Allah yang maha baik. Barangkali sebab dia diuji oleh Allah bisa terjamin masuk surga, belum tentu terjamin masuk surga melalui ibadat tahajud. Tidak ada balasan bagi orang yang sabar kecuali surga Allah. Sebagaimana haji mabrur balasannya surga, sabar pun balasannya surga. Oleh karena itu jamaah sekalian, hiduplah dengan apa adanya. Semuanya kembali kepada Allah. Apa yang kita miliki sebenarnya itu bukan milik kita. Itu titipan amanah dari Allah. Akan Allah melihat bagaimana cara kehebatan kita menggunakan dengan cara yang baik. Jangan gagal dunia, tapi gagal juga akhirat. Jadilah yang terbaik di hadapan Allah di dunia, agar nanti Allah jadikan anda baik di hadapan seluruh manusia.
Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, sedikit ada tambahan tadi ketika kita sempat berbincang dengan Si Ali mengatakan bahwa ucapan Alhamdulillah yang meluncur dari mulut bapaknya itu benar-benar terasa berbeda dengan Alhamdulillah yang sering kita ucapkan. Nah, disinilah pemirsa yang total bersandar kepada Allah. Bisa jadi kita setengah-setengah bersandar kepada Allah karena kita selalu menggantungkan dalam perolehan dunia kita. Nah, itulah yang akan dibahas oleh guru kita, Kiai Haji Jujun Junaidi, yang pada segmentasi yang berikutnya, bagaimanakah kita semestinya total kepada Allah, bukan total kepada dunia. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Pembukanya idem pada guru-guru kita yang terdahulu. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, terutama jamaah Masjid Syekh Asnawi Al-Bantani, saya bahagia ini karena campuran, ada TNI, ada Polri, ada masyarakat sipil, ada ABG. Ini saya senang nih kalau generasi mudanya seperti ini. Itu maksudnya. Senang ngaji generasi mudanya. Bukan senang berhura-hura saja. Nah, mengidolakannya Syekh Ali Jaber tadi juga. Kejar-kejar Syekh Ali Jaber. Luar biasa. Saya suka dibanding cuma kejar-kejar penyanyi-penyanyi. Tapi Syekh Ali Jaber yang dikejar. Luar biasa. Baik, begini. Orang itu bagaimana yang diingatnya. Apa yang diingatnya akan berhubungan dengan apa yang difikirkannya. Apa yang difikirkannya akan berlaku dengan tindakannya. Dia akan memikirkan sesuatu yang difikirkannya, kemudian bertindak skala prioritasnya sesuai dengan yang difikirkan. Misalnya, ketika dia memikirkan dunia, maka di otaknya dunia. Perilakunya adalah memahami dunia. Kumaha we carana dugulu pet nyawa. Bagaimana kaki dibikin pala, pala dibikin kaki, bisa nggak? Yaitu kata orang Pandeglang, hulu dijen suku, suku dijen hulu. Pagi, siang, sore, malam untuk dunia. Dan dia rela mati karena dia berpikir dunia. Untuk dunia rela mati. Makanya gak sedikit orang berkorban nyawa gara-gara rebutan duit 2000 di terminal. Dia saling tusuk dengan musuhnya. Karena rebutan duit 2000, yang difikirkan duit 2000, cetek. Kalau orang mengingat Allah, itu dia pasti yang difikirannya Allah, yang di hatinya Allah, dan dia juga rela mati untuk Allah. Nah, sekarang tinggal tanya, yang tadi disebutkan oleh guru-guru kita, mau bersandar pada Allah, mau bersandar pada dunia. Kata Mas Agung tadi, kita ini ragu-ragu, kita ini kadang-kadang salah kaprah, ngajinya rajin, tapi tetap aja dunia menjadi sesuatu kekuatan, sandaran. Bahkan orang yang lebih berpikir menganggap dunia ini adalah sesuatu yang indah. Dunia adalah sesuatu yang kuat. Dunia adalah sesuatu yang membahagiakan. Saya tanya, kayak mana orang kaya dibanding orang miskin? Bahagia mana? Oke, saya doakan semoga jadi orang-orang miskin. Kenapa Kok beda sih mulutnya sama hatinya? Jujur aja, Neng. Kayak mah bahagia mana orang kaya kira-kira dibanding orang miskin? Oke, saya doakan jadi orang kaya. Tapi betulkah orang kaya bahagia? Ya lihat, orang kaya 3 lantai, rumahnya 1 lantai 4 pintu, kali 3 12 pintu. Mau tidur aja dia sibuk kunci dulu pintu. Yang miskin mengorok, pewe, posisi wenak. Jam 2 terbangun, wih, biarin siapa yang mau nyuri ke rumah saya, nggak ada apa-apa, ngorok aja. Ayo mikir. Bahagia orang kaya, orang miskin? Orang miskin bahagia? Belum tentu. Kalau orang miskin yang tidak tawakal, itu nggak bahagia. Ya Allah, suami telat ngasih uang belanja aja munggungin. Suaminya toel-toel, burung pipit bawa gedondong, minta duit dulu dong. Begitu kan. Ngeri, subhanallah. Dia gusur suaminya, lihat tuh, orang-orang mah gedong, kita mah pilih kapan bikinin gedong. Kata suaminya, emang lu suka gedong? Iya, nggak punya duit. Wah, kamu ini datang gempa bumi kayak malam tadi di Pandeglang. Itu orang yang dibilik itu enak saja ngorok. Nggak kerasa orang di gedung keluar dari hotel juga. Kenapa? Oh, ada gempa. Takut apa? Takut ketiban. Kalau ketiban gedong mati, ketiban bilik mati nggak? Hidup belik. mengingatkan kita, dunia ini mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, perhiasan yang menipu.
senda gurau. Tahu bermain-main? Main monopoli. Weh, berusaha untuk menang, dapat duit banyak, tidur di tiap hotel, beres kertas doang. Jangankan duniaan seperti monopoli, lu banyak duit, weh, kaya raya, rumahnya bertingkat 3. Mobilnya gaya, kaya raya. Istrinya, suaminya tergoda anak SMA. Anaknya korban narkoba. Laibun, permainan, senda gurau saja. Orang berusaha mengumpulkan dunia banyak-banyak. Dunianya sudah dapat, anak istrinya kabur karena banyak ditinggalkan. Dia bete, butuh tatih tayang. Bapak pengen punya mobil, tangganya beli mobil, panas dia. Ngapain tetangga punya mobil, gua kagak. Akhirnya dia beli, tetangganya mobilnya bersuara gablek, di starternya bersuara cash. Mobil dia mah ditutup koplok, di starter nyuk 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 nyuk. Wah, di rem bersuara kredit kredit kredit. Nyalip mobil orang bersuara leasing leasing. Wah, kasihan, punya, gagah. Begitu masuk kantor, temen kantornya punya mobil lebih bagus, panas lagi. Nggak ada selesainya. Kehidupan ini la'ibu wa lahun. Wa inna daral akhirah lahyal hayawan lau kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kalau engkau mengetahui. Terus bagaimana biar tidak setengah-setengah? Ya sudah, jangan mengingat siapapun selain Allah. Simpan Allahnya di hati kita. Di sini, di sini, di sini. Kata Rasulnya kan begitu. Hahuna, hahuna, hahuna. 3 kali tetap aja di sini, di sini, di sini. Nggak kayak iklan di sini, di sini, di sini, di sini. Ini mah di sini, di sini, di sini. Weh, nyimpen Allahnya jangan di menara masjid doang. Nyimpan Allahnya jangan dipakai kaligrafi ditempel di tembok doang. Di sini simpan. Di mana? Di kolbumu simpan. Itu sandaranmu yang paling utama. Fatawakkal 'ala Allah itu begitu. Karena setiap gerak langkah kita bersama dengan Allah. Gak ada yang lain selain Allah. Kebahagiaan itu bersama Allah. Tidak ada yang lebih bahagia kecuali kita bersama dengan Allah. Apalagi ada ayat terakhir nih dalam surat Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah engkau sampai mati. Sampai mati itu sampai kapan? Sampai nyawa di kerongkongan. Keluar belum, tapi kita sudah tidak bisa buat apa-apa. Apa yang bisa diandalkan? Mau sholat sudah tidak bisa berdiri. Mau bisa syahadat saja sudah bisa berucap. Karena mulutnya sudah tidak bisa ngomong. Badannya sudah lumpuh. Apa? Hati yang tetap mengingat Allah. Itulah nanti orang yang beribadah sampai mati. Karena hatinya tetap mengingat Allah sampai kematiannya. Insya Allah. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sudah jelas jawabnya. Apa yang menyebabkan kita kadang-kadang ragu bersandar kepada Allah? Ternyata jawabannya adalah kita terlalu bersandar kepada dunia. Dan itulah yang ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwa ketika kalian meminta, memintalah kepada Allah. Dan ketika kalian memohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah. Insya Allah kita akan maknai hadis tersebut tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bagaimana supaya kita sekarang tidak bergantung lagi kepada selain Allah, kepada dunia? Anggap saja dunia ini laibun. Laibun itu kata lain lu'ab, ingus, leho. Sudah, nggak usah panjang-panjang. Kembalikan semuanya pada Allah. Nah, kalau sudah demikian, maka yang ada adalah kita akan menjadi tawakal, bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Ini kunci jadi orang yang bersandar kuat pada Allah itu adalah syukur atas apa yang diberikan. Tidak akan ada orang sibuk mencari-cari kelemahan orang lain, kelemahan dirinya diratapi, kebahagiaan orang lain diirii. Diirii. Tetangga beli rumah, orang nyeri sirah. Tetangga beli mobil, orang nyeri huntu. Orang Labuan gitu enggak? Orang Caringin gitu enggak? Tetangga beli mobil, orang tetangga maju dagang, kita meriang. Tidak begitu. Kenapa? Kita bahagia melihat orang lain bahagia karena semuanya anugerah dari Allah. Cuman kita ini kadang-kadang suka melihat hadiah, lupa pada yang memberi hadiah. Itu masalahnya.
Kayak anak kecil kita ini kadang-kadang, Pak. Bapaknya bawa mobil-mobilan, hadiah. Begitu dikasihkan ke anaknya, nggak terima kasih, Pak. Dia teriak, weh main aja dengan mainannya. Lupa mengucapkan terima kasih pada bapaknya. Itu mah anak kecil, sah-sah saja. Kita kan beragama sudah lama, masa kita mau beragama kayak begitu terus? Belajar melihat siapa yang memberi hadiahnya. Semua yang diberikan ini dari Allah. Dari Allah. Ul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ada dua, fadl Allah, rahmat Allah. Dua itu harus kita berbahagia karena fadilah Allah, karena rahmat Allah. Dibanding dengan apa yang kita kumpulkan, kita bangga dengan dunia yang kita kumpulkan. Kadang-kadang kita sombong. Kalau sudah dikumpulkan, dihitung. Alhaakumut hatta zurtumul. Resep karena gedong, pohon karena jelegong. Begitu kata orang Caringin. Karena dunia, dia lupa akhirat. Perasaannya dunia dielus aja terus. Mending kalau dunia itu menyenangkan. Sudah dunia itu dielus, lupa dikeluarkan. Hak orang saja dimakan. Kedekut, kikir, bakhil, merepet, cap jahe, ngopet. Tapi kalau lu ingat pada pemberi hadiah, ini karena fadl Allah, ini karena rahmat Allah. Berarti semua yang aku kumpulkan, semuanya karena rahmat Allah. Apa? Makin Allah berikan sesuatu yang banyak, makin dia pandai bersyukur pada Allah. Betul nggak? Betul nggak? Allahu Akbar maha memujamu begitu. Selalu kau berikan semua kebesaranmu Allah. Begitu. Ini polisi TNI, jangan kalah sama mereka dong. Mau terjun saja dia ingat Allah. Nyanyinya juga ke Allah. Bila aku loncat pertama, segera berdiri depan pintu. Pandangan tetap lurus ke depan. Teknik exit jangan dilupakan. Bila payung sudah mengembang, segera periksa sekeliling. Hindarkan tabrakan antar kawan. Tarik kemudi depan belakang. Bila payung tidak mengembang, segera cabut payung cadangan. Bila itu pun tidak mengembang, serahkan hatimu pada Allah. Selesai semuanya, nggak ada lagi. Makin banyak diberikan nikmat, syukur pada Allah. Diberi musibah pun sobar. Sobar itu hubungannya adalah ketawakalan juga pada Allah. Semua dari Allah. Diberi mancung, alhamdulillah. Pesek pun alhamdulillah. Kenapa ketawa? Saya iya. Makanya saya bersyukur. Diberi jangkung, alhamdulillah. Pendek pun alhamdulillah. Jangkung pendek, masing-masing karunia Allah. Ini lumayan nih yang jangkung nih, Mas Agung, buat benerin lampu yang ada gangguan. Saya lumayan buat nyapuin kolong meja. Udah nikmat, gak ada yang jelek. Betul nggak? Jadi sikapi semuanya hanya untuk Allah, hanya dari Allah, bersyukur pada Allah. Tidak ada urusan di dunia, tidak akan ada orang yang kecewa dengan apapun, karena dia selalu bersandar kepada Allah. Serahkan segala urusan itu pada Allah, semuanya tidak akan menjadi orang yang sibuk, yang tersiksa. Ini mah kesiksa terus. Kenapa ya gue tidak seperti lo? Lo mah cantik, gue mah cantik, ternyata nggak bahagia. Biasa-biasa, suaminya perwira. Yang cantik, suaminya tukang mabok. Pulang ke rumah mabok. Mana istri gua? Nasi mana nasi? Nasi. Syukur. Kalau saya sering banyak mengumpamakan, yang kerja syukur dibanding yang tidak kerja. Jadi polisi pangkatnya masih tamtama, nggak apa-apa, nanti naik ke bintara. Bintara naik ke perwira, nggak apa-apa dibanding yang tidak kerja.
Yang kerja syukur, saya mau kerja juga, alhamdulillah sudah sambil naik mobil. Tangga saya mah tuh alhamdulillah masih naik motor. Kalau hujan mampir dulu di warung, warungnya juga bocor. Akhirnya sama-sama aja kehujanan. Tapi untung naik motor, tangga saya mah sepeda, skuter, sukunya muter terus. Kadang sepeda, syukur sepeda juga saya mah punya. Tangga saya jalan kaki aja. Kadang jalan kaki, maaf, syukur saya jalan kaki juga. Tangga saya mah maaf, pincang. Kadang pincang, syukur saya pincang juga masih. Tangga saya lumpuh. Kadang syukur lumpuh, tangga saya koma. Setahun koma aja. Siapa yang lagi koma? Bikoma. Koma, kata yang koma. Masih ada kesempatan kalau mengingat Allah di hatinya. Barangkali Allah sadarkan kembali. Tangga saya mah mati. Gak ada orang-orang yang kemudian akan menjadi orang yang tidak bahagia. Karena semuanya digantungkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah manusia-manusia yang selalu bergantung pada Allah. La haula wa la quwata wa ma bikum min ni'matin faminal. Semuanya adalah dari Allah dan kita serahkan sama Allah. Itulah eksistensi orang-orang yang beriman, selalu menyerahkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu yang sangat luar biasa. Pada intinya adalah agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang tahu diri. Dalam arti bukan tidak melakukan apa-apa, kita lakukan secara total dengan bahan yang telah diberikan oleh Allah berupa tangan dan pikiran kita, tangan dan kaki kita. Kemudian kita pasrahkan semua kepada Allah dan biarkanlah Allah yang akan menghadiahkan apa yang telah kita ikhtiarkan. Insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, guru-guru kita pada segmentasi yang terakhir nanti akan mengajak kita berdoa. Aminkan bersama, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita yang selama ini belum terpenuhi akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik hadirin sekalian, kita sampai pada akhirnya dari akhir daripada acara ini. Saya cuma ingin menyimpulkan satu saja, supaya tidak terlepas dari Allah. Ingat saja 3 dalam dunia ini: ikhtiar, doa, tawakal. Ikhtiar, doa, tawakal. Berikhtiarlah karena kita hidup di dunia dengan segenap kemampuan akal dan pikiran dan tenaga kita. Tapi ingat, ikhtiar itu juga harus disertai dengan doa, karena tidak ada daya, tiada upaya kecuali la haula wala quwata illa billah. Setelah ikhtiar kemudian hasilnya seperti apa? Maka bertawakallah kepada Allah. Selesai semua urusan, insya Allah. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang luput dari rizki Allah. Lihat burung berangkat pagi hari, pulang sore, berangkatnya dalam kondisi perut kosong, pulangnya dalam kondisi perut penuh. Artinya terbangnya ia keluar dari sarang itu dalam rangka mencari rizki. Kuncinya apa yang dikatakan Kiai Jujun tadi, syariat jalani, usaha harus, karena itu memang kewajiban. Tetapi jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Ustaz Fikri dan pemirsa yang dirahmati Allah. Demikian Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini. Dan insya Allah pada hari Sabtu tanggal 5 Desember kami akan kembali hadir dari Masjid Nurul Hidayah Komplek Perdagangan Bojong Baru Bogor dengan guru-guru kita Tengku Zulkarnain dan Ustadz Khalil Nafis. Akhirnya saya Agung Islahak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku sekaligus pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping ikhtiar usaha kita, menyempurnakannya dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa, karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tambat sandaran dan tambat memberikan pertolongan untuk kita semua. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kepada kami pertolongan-Mu agar kami tetap atas Islam iman sampai akhir hayat. Tunjukkan kepada kami ya Allah dan berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, atas izin-Mu kami berkumpul di majlis ta'lim Damai Indonesiaku ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan. Sama-sama jumpa lagi di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir beserta pemirsa TV One dimanapun berada. Di saat ini ya Allah, turunkanlah segala ampunan-Mu ya Allah bagi kami semua. Ya Allah, sucikan kami dari segala dosa dan maksiat.
Ampuni segala kekurangan kami, tutupilah segala aib-aib kami, maafkan kesalahan kami ya Arhamar Rahimin. Ampuni dan muliakan para guru-guru kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para habaib, para guru, yang saya hormati bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, hadir di tengah-tengah kita Bapak Danrim, Bapak Kapolres, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Tawakal adalah berpasrah, menyerahkan kepada Allah saja. Menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah. Setelah mengoptimalkan cara yang halal lewat kemampuan fisik dan akal. Jadi yang disebut tawakal adalah dasarnya iman, kemudian menggunakan kemampuan fisik dan akal fikiran dengan cara-cara yang halal. Orang yang menyerahkan seluruh persoalannya hanya kepada Allah, sementara dalam kehidupannya tidak mau melakukan perubahan-perubahan ke arah yang bagus, tidak mau bekerja, berusaha dan ikhtiar, ini disebut orang yang cacat iman. Menyerahkan kepada Allah tapi upaya dan bekerjanya nggak ada. Kerja males, berusaha angot-angotan, disuruh berkarya masa bodoh, disuruh nyari uang alasannya rezeki kan dari Allah, kalau Allah mau ngasih ntar juga kita kaya. Iya benar, rezeki memang datang dari Allah, tapi kewajiban kita bekerja, berusaha menjemput rezeki itu. Kalau tahu-tahu rezeki turun tanpa dicari, eta teh belegug. Naon belegug? Cacat iman. Ada lagi orang yang cuma bekerja, berusaha, peras keringat, kerja keras, banting tulang, tapi tidak menyandarkan itu semua kepada Allah. Nih orang kayak begini disebut cacat akal. Akalnya saja yang dipakai, tapi imannya nggak digunakan. Apalagi dia merasa usahanya, kerja kerasnya berhasil karena dirinya yang rajin, tanpa ada campur tangan dari Allah. Ini cacat akal. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, itu sebabnya jelas. Tawakal kolaborasi antara iman dengan kemampuan fisik dan akal fikiran kita. Itu yang disebut tawakal. Dulu di zaman Nabi, ada orang datang ke masjid menggunakan kendaraan onta. Onta diparkir di depan masjid, kemudian dibiarkan saja. Nabi tanya, ontamu kok kamu biarkan saja? Ya Rasul, saya tawakal bagi Allah. Kata Nabi, tawakal bukan begitu mas. Ikat dulu ontakmu, setelah itu baru masuk ke dalam masjid. Itu yang disebut tawakal. Artinya apa? Berusaha dulu, bekerja dulu, ikat dulu ontamu. Nanti kalau sudah diikat ternyata hilang juga, itu tawakal tuh. Bekerja dulu, setelah itu hasilnya Allah yang menentukan.
Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa TV One di mana saja yang saya cintai. Sebab itu apalagi di zaman sekarang perlu kerja nyata, perlu karya yang nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Walaupun itu kewajiban kita, tapi jangan lupa sandarannya tetap hanya kepada Allah. Beda dengan korun. Korun itu konon kunci gudangnya sampai dibawakan oleh kuda. Saking banyaknya kunci gudang harta karun korun itu dibawa oleh kuda. Satu hari korun ditanya, "Korun, hartamu segini banyaknya, dari mana kau dapatkan?" "Analaka haza ya korun, hartamu begini banyak, dari mana kamu dapatkan?" Apa jawab korun? "Harta yang saya dapat ini karena hasil kerja keras saya. Nggak ada hubungannya dengan Allah. Allah marah, ditenggelamkan korun bersama harta bendanya." Sampai sekarang tuh kalau ada orang gali tanah suka nemu harta disebut harta karun tuh. Nanti kita teruskan, silakan Mas Agus. Jadi karun ini adiknya korun Kiai ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah sebuah pelajaran penting bagi kita bahwa Allah telah menyediakan ladang rizki. Dan disinilah pentingnya kita mensyukuri, kita telah diciptakan menjadi makhluk yang disebut dengan manusia. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia dititipkan begitu banyak instrumen dalam dirinya. Ada otak, kemudian ada cara berbicara, cara memegang, ada kaki di situ. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Disitulah pentingnya kita memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Bisa jadi, kelak orang akan ditanya oleh Allah pada saat pengadilan akhir nanti, kau gunakan untuk apa akalmu? Kau gunakan untuk apa tanganmu? Kau gunakan untuk apa kakimu? Insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, itulah yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang memahami, memaknai kehendak Allah. Pada segmentasi yang berikutnya, kita akan coba untuk menambah serius kita, karena ini sangat menarik sekali. Manusia, terutama umat dari Nabi Muhammad, kira-kira range umurnya ada di usia 60 tahun sampai 70 tahun. Usia yang sangat pendek dibanding dengan usia-usia makhluk lainnya seperti jin, malaikat. Tetapi yang menarik adalah, dalam usia yang pendek ini, Allah memberikan atau menitipkan sifat dan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Pasti ada rahasianya. Ketika Allah menitipkan sesuatu, Allah akan minta pertanggungjawabannya dalam waktu yang singkat. Bisa jadi dalam waktu yang singkat ini Allah mengganjar kita neraka, bisa jadi dalam waktu yang singkat ini Allah akan mengganjar surga. Insya Allah itulah yang akan dijelaskan oleh Ustadz Fikri. Silakan. Yeah. Ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Jadi lebih-lebih janganlah sampai kita menjadi golongan yang cacat iman. Jangan juga kita menjadi golongan yang cacat akal. Diberikan potensi oleh Allah sedemikian bagus akal fikiran, tetapi tidak digunakan. Sebab itu saya ingin berpesan kepada adik-adik saya, para pemuda Indonesia. Kalian lahir dari pangkuan Ibu Pertiwi. Di negara ini kalian dilahirkan, air negeri ini yang kalian minum, udara negeri ini yang kalian hirup. Maka kekayaan alam di negeri ini kalian yang lebih berhak untuk menikmatinya ketimbang orang luar. Sebab itu gunakan dan optimalkan akal fikiran. Kalau kita tidak mempersiapkan dan menggunakan akal fikiran secara optimal, percayalah kalian adik-adik saya para pemuda 10-20 tahun lagi akan lebih banyak jadi penonton daripada jadi pemain. Akan lebih banyak jadi tamu di rumahnya sendiri. Coba tengok sekarang ini eranya kompetisi, persaingan hidup ketat. Persaingan hidup ketat sekarang ini. Enggak aja saingannya berat nih. Bener-bener ini. Tanpa mengoptimalkan akal fikiran, improvisasi, imajinasi, kreatif, kita akan mudah tersudut di pojok-pojok kehidupan.
Sebab itu adik-adik saya, para pemuda, para remaja, gunakan yang Allah berikan akal fikiran. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin untuk menyongsong tantangan ke depan. Jangan sampai tergolong orang yang cacat akal fikiran. Apalagi tadi Kapolres sudah bisikin saya, Ustaz, Pandeglang jumlah penganggurannya kira-kira 28.000 orang. Betul Pak Kapolres ya. Pengangguran di Indonesia sendiri jumlah keseluruhan kurang lebih 29 juta. Pandeglang 28.000, jumlah yang sangat banyak. Sebab itu tadi saya katakan, Indonesia ini rumahmu. Jadilah tuan rumah, tuan di rumahnya sendiri. Indonesia ini lapanganmu. Jadilah pemain di lapangan sendiri. Kalau mau jadi tuan di rumah sendiri, mau jadi pemain di lapangan sendiri, tidak lain jawabannya, gunakan akal. Siapkan diri, bekali dengan berbagai macam keterampilan untuk menyongsong di masa yang akan datang. Jangan sampai terkena cacat akal fikiran. Setelah bekerja, berusaha dan berikhtiar, tapi jangan lupa sandarkan itu semua hanya kepada Allah Subhanahu. Sebab di sanalah finalnya, di sanalah yang menentukannya. Manusia cuma wajib berusaha, tapi Allah yang wajib menentukannya. Yang berusaha aja kadang-kadang tidak berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Sandarannya jelas hanya kepada Allah. Begini nih, kalau saya sandaran sama tiang, tiangnya rubuh, saya rubuh apa tidak? Rubuh. Kalau saya sandaran sama tembok, temboknya runtuh, saya runtuh apa tidak? Runtuh. Kalau saya sandaran kepada jenderal, jenderalnya pensiun, saya selesai. Kalau saya sandaran kepada orang kaya, dia bangkrut, saya kismin. Tapi kalau saya hanya bersandar kepada Allah, Allah tidak akan rubuh, Allah tidak akan runtuh, Allah tidak akan pensiun, Allah juga tidak akan pernah bangkrut untuk selama-lamanya. Setelah bekerja, berusaha, ikhtiar, mengoptimalkan kemampuan yang Allah berikan berupa akal fikiran, sandarannya jelas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, buat seorang muslim, tawakal itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Tawakal itu bukan hasil, tapi proses. Dan sunatullah, tidak ada kesuksesan yang ujuk-ujuk ada. Ujuk-ujuk apa bahasanya itu? Tidak ada kesuksesan yang tahu-tahu jadi, sim salabim abragedabra, tahu-tahu sukses. Nggak ada. Orang sukses jalannya berliku, kadang menanjak, kadang menurun, curam dan terjal, kadang bertabur dengan onak dan duri. Oleh karena itu, tiap kali melakukan perbuatan baik dan tidak keluar dari syariat agama Islam, jangan pernah takut salah untuk berbuat. Nah, ini buat adik-adik saya para pemuda nih, saya pesankan sekali lagi ini. Kalau berpijak di atas kebenaran, tidak keluar dari syariat Islam, jangan pernah takut salah untuk berbuat. Salah karena berbuat masih lebih bagus daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Al-Quran, salah, masih lebih bagus daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah membaca Al-Quran. Saya dong baca Al-Quran, nggak pernah salah. Bacanya kapan? Nggak pernah. Gunakan kemampuan akal fikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Optimalkan itu. Muslim melihat tawakal bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya.
Seorang muslim yang bertawakal, apabila ia gagal dalam usahanya, dia tidak mudah untuk putus asa, pantang menyerah dalam kehidupannya. Kenapa? Ada hikmah di balik musibah. Justru kegagalan, ujian, cobaan yang dihadapinya akan menambah kedewasaan cara berpikir menghadapi kehidupan. Sebaliknya, orang bertawakal, seorang muslim bertawakal, apabila usahanya sukses, dia tidak melonjak menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Kenapa? Dia sadar betul seluruh ketentuan Allah Subhanahu. Silakan Mas Agus. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi terbuka sudah pemaknaan bagaimanakah Allah menurunkan kehendaknya di muka bumi ini. Sesungguhnya manusia hanya ditunggu saja untuk melakukan secara maksimal dengan instrumen yang ditempelkan dalam dirinya berupa kemampuan akal dan pikirannya. Dan untuk masalah hasilnya Allah telah menyediakan. Bukankah banyak hadis yang mengatakan manusia tidak akan dicabut nyawanya sebelum rezekinya pun digenapkan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya kita kembali untuk mengingat bahwa segala sesuatu adalah berasal dari Allah dan kembali kepada Allah.